Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Babun ma dzukira fil aswaq. Bab riwayat seputar pasar atau orang-orang pasar. Judul ini tentu terkait hadis Nabi SAW riwayat Muslim. Ahabul bilad ilallah masajiduha wa abghadul bilad ilallah aswaquha. Sebaik-baiknya tempat menurut Allah adalah masjidnya, dan sejelek-jeleknya tempat di sisi Allah adalah pasarnya. Jadi pasar itu divonis oleh Nabi SAW tempat yang paling buruk. Apakah kemudian berarti orang-orang yang bekerja di pasar sebagai orang-orang buruk, orang-orang jelek, orang-orang jahat? Nah, di sini hadis-hadis hendak menjelaskannya. Sudah pernah kita bahas di majelis ini. Intinya sebagaimana disarankan oleh sahabat, jangan menjadi orang yang paling awal masuk pasar, paling akhir keluar dari pasar. Maksudnya tong betah di pasar. Orang kalau sudah betah di pasar poho ke masjid ya, sewajarnya ya. Ada beberapa hadis di sini yang ditulis oleh Imam Bukhari. Yang pertama, hadis Abdurrahman bin Auf. Lama qadimnal Madinah, ketika kami datang ke Madinah, saya bertanya, hal min suqin fihi tijarah, di sini ada pasar tempat bertransaksi tidak? Maka dijawab, suku Qainuqa, ada pasar Bani Qainuqa. Dalam riwayat lain kata Abdurrahman bin Auf, dulluni ala suq, tunjukkan kepadaku di mana pasar. Ini artinya sahabat solih sekelas Abdurrahman bin Auf pun beraktivitas di pasar. Berarti boleh asal tetap soleh ya. Bukan berarti pasar sebagai tempat yang paling jelek tidak boleh didatangi sama sekali, tidak boleh bekerja di pasar, harus bekerja di masjid, di pesantren, enggak ya. Silakan asal tetap seperti Abdurrahman bin Auf. Ini hadisnya sudah dibahas ya dulu di Manaqib. Manaqib itu riwayat hidup para sahabat, bahwa Abdurrahman bin Auf tidak mau menerima pemberian dari sahabat Ansornya, saudara angkatnya. Kata Abdurrahman bin Auf, saya enggak mau menerima, tunjukkan saja di mana pasar. Beberapa hari bisa menikah ya, beberapa hari sudah bisa menyumbang gede ya. Nah gitu, jadi orang pasar teh semoga ya naik status sosial, bisa menjadi orang yang tangannya di atas, dan tentu bisa berbagi, bisa banyak sedekah. Wa qala Umar pernah berkata, alhanis safqu bil aswaq, telah melalaikanku jabat tangan di pasar. Maksud jabat tangan teh transaksi kan dulu sahana teh sesalaman ya. Jadi
sekarang juga sama kan. Jadi itu jadi salam heula gitu kan. Ini dikatakan oleh Umar ketika Abu Musa al-Asy'ari bertamu. Assalamualaikum, sudah 3 kali. Umarnya sedang sibuk di dalam, tidak menjawab. Pas beres keluar, mana cenah tamu teh? Abu Musa sudah 3 kali diudag tepak ponong cenah jadi jelema teh gitu nya. Umar teh rada, kenapa kamu balik lagi? Kata Abu Musa al-Asy'ari, ya kan Nabi memerintahkan demikian. Kalau kita minta izin bertamu sudah salam 3 kali tidak jawab, pulang lagi. Ah cenah, kamu jangan berbohong atas Nabi, mana saksinya cenah gitu. Masa Umar tidak tahu kamu tahu begitu? Maka Abu Musa cari saksi, ada saksi sahabat yang lain, kalau nggak salah Ubay bin Ka'ab. Lalu kata Umar bin Khattab, subhanallah, masa Umar nggak tahu hadis yang begini gitu. Alhani sofku bil aswaq, ini pasti karena kesibukan di pasar telah melalaikanku. Alhani itu bisa artinya Umar jadi tidak rutin datang ke masjid ya, seperti Abu Musa gitu. Atau alhani itu pohodi ya. Bapak-bapak kan terkenal istilahnya geus kolot mah hese ingat babari poho kunaon nya, lantaran sapopoena di dia mikiran duit mikiran ekonomi ya, lain mikiran Quran. Beda jeung budak leutik, anak kecil bebas dari beban-bebanna paling hayang HP, hayang ulin ya. Tidak memikirkan sumber mata pencaharian ya. Nah, apa yang kita rasakan itu yang dirasakan juga oleh Umar. Jadi maksud hadis ini, Nabi kan tidak melarang, Umar juga tidak menghentikan aktivitasnya di pasar. Ya, Umar dalam hadis bab ilmu dijelaskan dia itu pengusaha agro ya, punya kebun kurma banyak. Nah ini, jadi dia menjual di pasar. Ya. Tidak pedagangnya yang datang ke kebun kurma, Umar sendiri yang menjualnya di pasar. Aktivitas itu halal, dan kalaupun melalaikan dari hafalan hadis, dari ingatan hadis, normal, tidak kemudian harus berhenti di pasarnya ya. Tetap saja dilanjutkan dan dijaga saja agar jangan banyak lupa materi-materi pengajian teh para rohodoi gitu. Kemudian hadis berikutnya dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, yaghzu jaisyun al-Ka'bah, akan ada satu pasukan yang menyerang Ka'bah. Fa idza kanu bi baida'a minal ard, tapi ketika mereka ada di satu tempat padang pasir di muka bumi ini, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim, dibalikan, dibenamkan semua yang ada di daerah tersebut, yang paling tuanya sampai yang paling mudanya. Qalat, Aisyah bertanya, ya Rasulullah, kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laisa minhum. Rasul, mengapa yang ada di sebut kota itu semuanya dibenamkan oleh Allah, dilalapkan ke jero tanah, digempa bumi kan, yang tua sampai yang muda kan, yang di kota itu yang jadi yang mau menyerangnya cuma satu pasukan, kenapa semuanya dibinasakan? Wa fihim aswaquhum, nah itu ada bahasa itu. Padahal kan di sana ada orang-orang pasar, orang-orang yang hanya berdagang di baida teh, di tempat padang pasir itu. Wa man laisa minhum, dan orang yang tidak menjadi bagian pasukan. Qala, Nabi bersabda, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim, ditenggelamkan, dibenamkan yang paling tua sampai yang paling mudanya,
tsumma yub'atsuna 'ala niyatihim, tapi kemudian mereka nanti dibangkitkan pada hari kiamat sesuai dengan niat mereka. Ini hadis bagian dari ciri kiamat. Nanti di akhir zaman itu akan ada yang menyerang Ka'bah, tapi sebelum juga mereka sampai ke Ka'bah, mereka sudah ditenggelamkan ya di salah satu padang pasir. Da di Saudi mana nepi ka enak ge loba keneh padang pasirnya bloga ablag lalega bisi hayang tanah lega jika ditu. Nan garing eueuh cai eueuh tatangkalan. Dan ini Aisyah jadi keluar bahasa refleks. Kan di tengah-tengah masyarakat itu ada para pedagangnya. Ini artinya profesi umum. Profesi umum masyarakat di Makkah memang para pedagang. Ya, rihlatas syita'i was shaif. Mayoritas para pedagang, jarang ada yang menjadi petani karena susah ya. Kebun kurma ge di Makkah, di Madinah mah banyak. Siga orangnya meureun Balikpapan nya Singapura barang ti ditu jual ka dieu, barang ti Sam jual ka Yaman, barang ti Yaman jual ka Sam. Kalau produsennya enggak ada ya di Makkah, produksi naon ya. Ayeuna loba minyak teh. Ini artinya mayoritas masyarakat yang disebutkan dalam hadis adalah para pedagang. Ya mah cocoklah jang pelatihan entrepreneurship ya, menanamkan jiwa berdagang kepada anak-anak muda terutama. Tuh para zaman Nabi ge loba pedagang. Terkait mereka semua diratakan yaitu sebagaimana berlaku dalam hadis-hadis yang umum. Kalau ada banyak pelaku kemaksiatan di satu daerah, maka Allah akan menurunkan siksa. Dan siksa itu pasti rata, orang soleh pun dapat. Kan Ummu Salamah bertanya, anahliku wa fina solihun, masa kita binasakan kita mah soleh, gak ikut maksiat? Kata Nabi, na'am idza kathurul khobath. Ya, kalau yang jeleknya lebih banyak. Memang sepanjang sejarahnya kemunkaran itu nggak mungkin hilang, kemaksiatan nggak mungkin hilang. Dah setan kan, tak pernah paeh setan mah. Teu aya sarena. Manusia ada matinya, setan mah mulai nu maut. Terus ya anakan beki loba. Ya. Iblis anu baheula nyasarkeun Nabi Adam hirup keneh. Ya. Jadi lebih ahli ya. Semakin tahun itu semakin ahli, semakin pintar yang ngagoda jelema teh gitu. Tapi tugas kita amar ma'ruf nahi munkar itu menyedikitkan maksiat, karena teorinya menurut Nabi kalau maksiatnya lebih banyak rata kabeh. Tapi kalau maksiatnya sedikit aman ya. Wa makan Allah lu yu'adzibahum wa anta fihim wa makan Allah mu'adzibahum wa hum mustaghfirun. Kalau masih banyak yang istighfar, Allah tidak mungkin menurunkan siksa, kecuali kalau yang mayoritasnya adalah yang tidak istighfar. Tahabab eta mah urang hariwang banyak. Ini pengajian teu pinu. Sok gerak kamari RW ngayakeun 17 Agustus pinu ya. Dangdutan pinu. Hadis berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sholatu ahadikum fi jamaatin tazidu ala sholatihi fi suqihi wa baitihi bid'an wa isyrina darajah. Salat seseorang di antara kalian berjamaah lebih besar pahalanya daripada salat dia di pasarnya dan di rumahnya
20 derajat lebih. Lalu ini hadisnya panjang yang bapak-bapak sudah mafhum karena dihitung dari sejak langkah kaki ke masjid. Lalu datang di masjid menunggu azan. Jadi nu teu ngadaguan adzan mah moal 27 kali lipat, paling 25 lah. 24. Menunggu adzan ya, jadi datang sebelum adzan, menunggu adzan. Eta malah 20 lah. Selama tidak batal, selama tidak mengganggu yang lain. Nah, makanya di hadisnya wudu lah di rumah, lain wudu di masjid. Ngarah langkah kakinya itu dicatat ya. Karena kan malaikat mendoakan itu mendoakan selama dia tidak batal. Eta pentingna urang ngajaga wudu teh ya. Makanya Nabi SAW mengajarkan, Nabi itu buang air besar, wudu, sholat. Meskipun lain waktu sholat ya. Bilal merutinkan begitu sampai Nabi tanya, saya dengar langkah kaki kamu di depan aku. Kan Bilal memang pengawal Nabi. Apa cenah kamu punya amal rutin apa yang kamu rutinkan? Itu cenah Nabi, setiap kali batal saya wudu, udah wudu sholat. Eta syukrul wudu tanu kitu. Yang kedua, setiap kali beres adzan saya sholat. Tentu jeung Nabi, piraku Bilal sholat, Nabi teh sholat. Adzan mana? Adzan mana? 5 kali adzan disebut lagi sholat di antara 2 adzan. Kecuali mun mangudir teh datang kala ajarna 7:30 macet di jalan teu adzan langsung sholat isya teu naon. Hari teu aya adzan ini kan sholatnya antara 2 adzan itu adzan dan qomat. Nah itu dicatat 27 kali lipat. Nah, kalau ibu-ibu berjamaah di rumah nggak ada langkah kakinya, nggak ada tahiyatul masjidnya. Kata Ibnu Mas'ud, paling ibu-ibu kalau berjamaah di rumah 15 derajat, 15 kali lipat, nggak sampai 27 kali lipat. Makanya pada zaman Nabi pun ibu-ibu banyak yang sholat di masjid. Buktinya ada hadis sudah pernah kita bahas. Nabi mempercepat sholatnya menjaga tadinya atau membaca an-naba karege inna jahannama kanat mirsada, Allahu akbar, jeung cepat ruku sujudna. Ditanya sahabat, kenapa cenah Nabi enggak tuntas, biasa tuntas? Itu pan cenah budak ceurik ya, takut memberatkan ibunya. Tuh zaman Nabi ge aya budak teu riweuh ka masjid, bawa budakna ka masjid. Aya urang masuk jadi alasan ya. Pangajian ge da ieu cenah murang kali riweuh. Jeung papana mah jamaahna nya sok sararinis mun aya kolot mau budak teh. Budak cuma bobo ngagandengan. Da zaman Nabi ge ngagandengan atuh budak mah, tapi Nabi tidak pernah marah ya. Nah di sini catatannya lebih baik daripada sholatnya di pasar dan di rumah. Ya, jadi maksud sholat berjamaah itu di masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah mah nggak lebih baik. Ya. Paling lebih baiknya pada eta nambahan jumlahnya kan lebih banyak, jamaahnya lebih banyak. Ini artinya ada pada zaman Nabi orang-orang sholat di pasar, tidak di masjid, dan itu dikritik oleh Nabi, pahalanya sedikit. Sholat di pasar itu sama dengan sholat di rumah. Makanya Imam Bukhari menuliskan hadis ini dalam bab lain, bab al-masjid fis-suq, masjid di pasar. Ku hadis ieu teh para sahabat kemudian bikin masjid di pasar. Dan alhamdulillah itu negara kita di Nabawe teman negara Islamnya, mana ada mall, pasar yang tidak ada masjid. Makanya kita kalau sedang ke mall, ke pasar, usahakan tetap sholat mah di masjid.
Saya pernah sholat di masjid Pasar Baru, wah resep. Masjid anu di luhur, suatu nasan anu dihandap, terus masjid anu deket kain non Tamim pinuh, ya, lebih gede dari Al Hajar pinuh. Saya datang ke sana pas adzan geus pinuh, ese asup. Alhamdulillah regrekeun banyak pedagang yang sholat di masjid. Kemudian hadis berikutnya Anas bin Malik menjelaskan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam fis suq, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ada di pasar, ada seseorang memanggil, ya Abul Qasim, hei Abul Qasim. Atuh Nabi teh ngalieu. Faltafata ilaihin Nabi, ada apa? Dia malah berkata, innama da'autu hadza, oh maaf, maksud saya mah ke orang itu. Kata Nabi, sammu bismi, silakan kamu memberi nama dengan namaku. Muhammad daun silakan. Wala takannu bikunyati, tapi kamu jangan pakai kunyah dengan kunyah aku. Jadi temenang bapak mun boga anak Qasim yang dipanggil Abul Qasim ulah. Nah, nya ulah kata para ulama. Kalau menamai anak Muhammad boleh. Kalau anaknya Qasim nya ganti we. Nya tong Qasim ku anak muka dua. Misalkan Ahmad eta Abu Ahmad. Kan di Arab itu suka pakai Abu, suka pakai Ummu. Kalau di kita sama. Nya di ibu TK eta mamahna Adib cenah kisahnya. Mamahna anu tara disebut ngaran indungna. Mamahna Adim misalkan. Jarang disebutkan namanya. Nah kata Nabi, jangan memanggil dengan kunyah teh Abu atau Ummu atau Ibnu yang sama dengan kunyah Nabi Abul Qasim. Ini menunjukkan ya di pasar itu orang memanggil kadang kurang adab. Ya, padahal Nabi ini sudah sering menyampaikan kan. Nya di pasar teh loba malabung ya, kalau ada orang-orang memanggil kurang beradab harap dimaklum, dan bapak-bapak yang jadi ahli pasar tong kabawakeun. Kemudian hadis lainnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi taifatin nahar. Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar pada satu siang, la yukallimuni walau kallimu, dia tidak ngobrol denganku. Pan Abu Hurairah ka mana nutur Nabi we, jeung Nabi ge ikhlas. Da biasa nama kalau berdua Nabi ngobrol gitu, ini mantep. Maka aku pun tidak ngajak bicara ke beliau. Artinya kata para ulama, Nabi sedang ada fokus. Keraya pikiran, sedang memikirkan apa gitu, sedang sibuk pikirannya. Mantak teu ngobrol. Hari abdi mah malas ngobrol dina mobil teh naon nyeri ti koro. Capek tak mending tong ngobrol. Hatta atasuko Bani Qainuqa, hingga Nabi masuk ke pasar Bani Qainuqa. Nah ini jadi dalil sekelas Nabi pun aya ka pasar nama ya. Tawadu ini kata para ulama menunjukkan ketawaduan. Jokowi mah kajian ka pasar dan dek balanya ya, kampanye ya. Ngaresmikeun bukan balanya. Ini mah Nabi datang ke pasar biasa sebagai ayah biasa. Kemudian pulang, fajalasa bi finai baiti Fatimah. Lalu Nabi duduk di halaman rumah Fatimah. Asamma luka. Anak kecil di sana ada enggak? Anak kecil di sana ada enggak? Maksudnya ke Hasan. Mana cenah bocilnya mun enak luka teh. Mana bocil? Nabi menunggu cucunya. Fahabasathu syai'an. Tapi Fatimah menahan Hasan sebentar.
fadhonantu annaha tulbisuhu sikhoban aw tughsiluhu. Aku menduga Fatimah memakaikannya dulu baju atau memandikannya dulu. Digerohan ku akina pirakunya caludi nya bapak ge pan mundek nganjang ka akina piraku caludi mandian lah, tapi kadang kesal jadi terjadi bae caludi oge. Faja yastaddu, lalu dia datang berlari nya akimnya cekasan teh dipanggil teh, mana bocil jang cenah aya di jero cenah ka dieu gitu. Lompat Hasan teh ka akina hatta anaqahu, sampai kemudian ngagabru ka akina teh, wa qabbalahu, dan Nabi pun kemudian menciumnya. Nah, ini jadi dalil Nabi itu dekat dengan cucunya Ulin, dan ini tidak mengurangi kesibukan Nabi, tidak mengurangi kewibawaan Nabi. Ini menurang kabina-binanya kaincu teu kieu tara nyiuman tuh enggak ada hati berarti. Wa qala, lalu kata Nabi, Allahumma ahibbahu wa hibba man yuhibbu. Ya Allah, cintailah dia dan cintailah orang yang mencintainya. Sebaliknya berarti bencilah orang yang membencinya. Ini jadi dalil ka ahlul bait, keturunan-keturunan Nabi itu kita harus cinta, jangan menzaliminya. Awas, memang ke semua orang juga nggak boleh ya dolim, harus cintakan sesama mukmin, tapi ini tentunya penekanan komo mun ka Habib Rizik Syihab gitulah mun ayeuna mah panda teh keturunan Nabi nya silsilahnya jelas. Komo ka Habib naon deui Lutfi Habib naon deui, enggak boleh itu, enggak boleh memusuhi, harus mencintai, minimal respek, menghargai. Kaitannya dengan pasar ini jadi dalil bahwa Nabi pun kalau ada perlu berangkat sendiri ke pasar, ya, belanja sendiri. Dan saking seriusnya Abu Hurairah pun gak berani ngobrol. Ini juga jadi dalil kata para ulama boleh ngawal Nabi, ngawal pewaris para Nabi, ya, kawal kamamanate, ya. Tong nu maot we ungkul dikawal teh ustad tara dikawal. Terus hadis berikutnya dari Nafi Ibnu Umar menceritakan annahum kanu yashtaruna at-ta'am minar rukban ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu sahabat ada yang membeli makanan itu dari rombongan pedagang, dicegat di tengah jalan. Fayab'atsu alaihim man yamna'uhum. Setelah Nabi tahu, Nabi mengutus orang melarang, enggak boleh. An yabi'uhu haitsu ishtaruhu hatta yankuluhu haitsu yuba'ut ta'am. Pedagang itu harus sampai dulu ke tempat dia mau dagang, dan kemudian boleh dijual lagi sehingga hatta yankulu haitsu yubautum, sampai pembeli silakan membelinya di pasar. Ini dalam hadis Bulughul Maram ada hadis ini, la talaqur rukban, jangan menghadang para pedagang di jalan. Apa maksudnya? Kata Ibnu Abbas, jangan jadi calo, ya. Calonya calo yang menyengsarakan tentu. Ai calo ngabantuan mah teu nanaon, ya. Calo siga travel teh kan calo, ya. Calo travel deh, travel piknik, travel umroh teh calo da ini sorangan ge bisa. Nah daripada riweuh pan urang teh mending ya pangarahkeun terang beres gitu. Itu calo kebaikan mah enggak apa-apa. Ini calo di sini, maklar di sini, maklar yang merugikan. Kenapa? Karena pedagang jadi nggak tahu harga pasaran berapa. Ya. Dulu Pak Haji Toha almarhum ker kanu sayur-sayuran mawa ka Andir dicegat
sok cenah daek sakitu mun teu bawa deui balik. Padahal di andir teh keur kosong sayur teh. Tuh calon-calon karar itu nggak boleh. Termasuk dia jadi nggak tahu harga pasaran. Dia menjual begitu, oh enggak, harganya segini. Padahal tidak demikian. Itu kan menyengsarakan petani. Dan di pasar Caringin katanya semua sekarang begitu. Nggak bisa menjual langsung ke pedagang. Jadi rugi, pedagang rugi, petani rugi. Nu untungna calo. Nah maka Nabi melarang, khawatir nanti jadi praktik yang menjalar kemana-mana. Sampai Nabi utus orang kasih tahu, nggak boleh, harus sampai dulu ke pasar, lalu kita membeli dari pedagangnya. Ya sama, saya di dunia penerbitan itu dulu ketika belum jadi punya penerbit, kalau kita datang ke penerbit beli buku, minta harga diskon gede, maaf Pak, nggak bisa kita kasih. Kenapa? Karena mematikan pedagang. Jadi nanti orang-orang teh nggak membeli ke pedagang, beli nanti langsung ke penerbit. Nah, nanti kalau pedagang kami mati, kan kami juga hidup dari para pedagang. Ya, gitu. Itu masuk hadis ini juga. Saya pun demikian. Jadi kalau ada pasarnya, tapi abdi mah teu gaduh pasarna, ngajualna langsung dari rumah. Ya. Tapi kalau ada pasarnya, ya contoh kan ada Gramedia-nya, ya Toga Mas, buku maya Palasari. Jadi kita jangan menjual di bawah harga pasar, karena itu sama dengan mematikan pedagang. Atau kalau ke Garut, Ustaz cenah abdi mah ada buku Ustaz, itu pan aya kios Staipi. Cenah ngarah langkung murah moal teu meunang. Atau sama dengan menjual di atas penjualan orang lain, ya. Itu maksud mencegat pedagang itu nggak boleh. Nah ini dituliskan di sini oleh Imam Bukhari sebagai pengajaran adab di pasar. Terakhir kata Ibnu Umar, Nabi melarang an yuba'at ta'am idza starahu hatta yastawfiyahu. Menjual barang yang sudah dibeli sampai diterima. Ya. Ayeuna kan usum dropshipper ya. Barang teu boga didagangkeun. Nu rugina urang. Budak hayang otopet, nah, anu banna karet atau dek camping tanggal 28 meuli tena aya daguan eueuh nepi ka 2 minggu sebeak camping oge dikonfirmasi ya barangnya masih kosong Aisyah teu make jeung ngajual apal barang kosong mah pan ternyata dia dropshipper pasti kita beli sama yang lain ya. Itu merugikan pembeli ya termasuk merugikan juga pedagang. Harus kalau reseller boleh jadi dia menjual, dia beli dulu, dia punya dulu baru dia jual, silakan. Jangan sampai menjual barang yang tidak ada ngesalkeun ka urang lagi sugan teh aya si horeng eueuh boro teu meuli kanu lain. Sekian yang bisa kita bahas hadis-hadis seputar bab pasar, mudah-mudahan bermanfaat. Mangga bilih aya nu bade naroskeun. Mangga. Apakah hukuman di dunia itu akan menghapus dosa atau membunuh dosa? Sekarang banyak terjadi. Seperti kemarin pegang mati neraka yang dunia lagi. Kemudian tidak mati, kemudian hukum. Apakah hukuman akan menghapus daripada dunia? Yang jelas mengurangi dosa atau menghapus dosa itu hukuman yang ditetapkan syariat. Kalau hukuman yang di luar syariat mah tidak ada dalilnya. Itu yang harus kita sadarkan kepada umat. Jadi kita harus semangat menegakkan syariat Islam dalam bab hukuman. Maslahatna jang para penjahat oge agar dosa mereka
terhapus. Ya contoh anu jina terang-terangan, apalagi kumaha ngaku na Instagram ya, barangga ngaku Cina heula memeh kawin, itu harus dihukum agar bersih dosanya. Kalau enggak terus ya, terbawa mati. Meskipun hukumannya hukuman di dunia, kecuali hukuman di dunia itu yang memang ta'zir. Ta'zir itu yang tidak ditentukan syariat tapi diserahkan ke pemimpin, silakan siga hukuman penjara. Kalau memang bagian dari keputusan pimpinan dan diwenangkan ku syariat, itu bisa mengurangi hukuman. Tapi kalau bukan hukuman yang tidak ditetapkan syariat, yaitu di Al-Qur'annya kan jelas, kalau tidak kafir fasik dolim. Ya. Jadi di Indonesia itu tidak masuk mengurangi saja. Ada yang mengurangi, ada yang tidak. Kalau kebanyakan pasti mengurangi, seperti hukuman penjara ya, yang tidak ditentukan syariat. Ini kita tidak sengaja memakai ini kemudian ada meninggal. Kalau itu meninggal, kita tunggu karena kesalahan kita, mungkin dia tidak sadar atau bagaimana. Apakah akan mengurangi dan Membunuh tidak sengaja itu hukumannya membebaskan hamba sahaya dan membayar diat. Ya. Jadi kalau dia di penjara itu tidak mengurangi hukuman dia di ya. Tapi dia sebetulnya bisa, yaitu memerdekakan hamba sahaya dihitung ya, si gadam dihitung uang, terus membayar diat juga tinggal dihitung sesuai kemampuan. Standar diat itu kan 100 onta. Kalau onta 30 juta ya berarti 3 miliar ya. Begitu. Kalau tidak mampu kan semampunya. Yang jelas dia memberikan diat kepada keluarga. Di Indonesia ini menjadi pemimpin kopi itu yaitu boleh dihukum gitu. Sok ini kita dengan cari buku terus ngamarkan dan mereka diri soalnya bisa apa gitu, cuma minimal keluarga cuma nggak dosa itu kalau di ya. Makanya di dalam hadis nukahijite biadihi, kekuatan, kita harus punya kekuatan minimal juga FPI lah, tong boro preman polisi lagi sieun gue FPI. Jadi punya kekuatan, dan itu tergantung militansi kita. Sorangan mah mal mungkin, harus kekuatan tuh satuan. Zaman Nabi muda juga kan, Nabi bikin Hilful Fudul itu sebelum jadi Nabi, itu tugasnya begitu, untuk mengerem premanisme, mengerem kemaksiatan, mengerem pencurian. Dia harus kekuatan. Yang kedua, minimal lisan. Lisan itu suara. Kalau sekarang mah netizennya lewat Twitter, lewat Facebook, lewat IG, lewat WhatsApp, minimal bersuara. Dan suara itu bisa menekan ya, menekan penguasa untuk turun pun bisa lewat suara. Nah baru lewat hati. Jadi kalau misalkan ada kemaksiatan lah di RW kita, naon bang keliling, ini harus lewat kekuatan. Pak RW harus tegas ya, pasang spanduk. Selebihnya dari itu mun aya langsung ya, bawa linmasna, careku linmas. Kalau enggak minimal dengan suara. Kita sering ngomong mengingatkan agar masyarakat tong kajebak ku bang keliling ya. Acara mana masjid sok itu asal mayar sarua, itu masalahnya nginjem ke masjid asa mayar ya. Jadi ini lingkaran setan ya. Minimalnya tentu dengan hati, dan kekeluargaan itu sudah jelas kewajibannya, ku anfusakum wa ahlikum naro, minimal itu ya. Ada lagi? Mangga Pak. Saya pernah dengar keterangan, juga pernah baca dari
itu ada anjuran tidak boleh berbicara. Untuk sanes boleh berbicara, tidak boleh hadas. Yuhdith teh Tapi terkaitnya jadi berkurang dari 27 rakaat. enggak, boleh. Boleh. Tidak boleh berbicara paling di masjid atau ngagandengan nu salat. Aya di jalan mah boleh. Itu mungkin salah menerjemahkan yuhdith. Yuhdith itu sanes ngobrol. Memang yuhaditsu ngobrol, yuhdith mah batal hadas. Jadi kalaupun hadas tinggal wudu lagi. Baik, non cekap insyaallah disambung di kajian yang akan datang. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.